nyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama, kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Mazmur 26 ayatnya yang kedua. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalimat ini sebenarnya kalau saya bilang, ini adalah sebuah kalimat yang sangat berani. Sebab ketika kita berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ini rasanya seperti kita menantang Tuhan. Tuhan, lihat, saya ini benar apa enggak di hadapan Engkau? Kan seolah-olah kita ini berkata seperti itu di hadapan Tuhan. Sesuatu perkataan yang benar-benar berani di hadapan Tuhan. Sedangkan kita tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita ini yang bebas dari dosa. Tetapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita, memberikan sebuah seolah-olah kayak tantangan itu ya. Tantangan kepada Tuhan, Tuhan uji. Tolong lihat, tolong selidiki aku Tuhan. Apakah benar aku ini benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita berkata seperti ini, tentu kita tidak boleh memberikan sebuah nada seolah kita ini memang menantang Tuhan. Tetapi kita harus percaya ketika kita ini berkata seperti ini, tujuan kita ini bukan untuk nantang Tuhan, tetapi untuk mendapatkan sebuah feedback, sebuah timbal balik di dalam kehidupan kita. Kita perlu memberikan sebuah koreksi di dalam kehidupan kita ini. Sama seperti kalau seorang anak, seorang murid, dia berkata kepada gurunya, kasih saya tugas, kasih saya soal, kasih saya latihan. Tujuannya bukan nantang gurunya, tetapi dengan tujuan supaya memberikan koreksi kepada dirinya sendiri, kepada murid itu. Supaya murid ini memahami di mana letak kesalahannya dan kemudian bisa memperbaikinya. Kemudian ketika dia mendapati bahwa dia harus memperbaiki itu, bukan berarti dia bodoh. Tetapi memang dia harus belajar lebih baik, belajar lebih tekun lagi. Karena memang ada kelemahan di sini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita ini mengungkapkan sebuah ungkapan yang bernada berani ini, tujuannya adalah bukan untuk nantang Tuhan, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Kita tidak minta Tuhan menyelidiki, Tuhan pasti menyelidiki. Ya, walaupun kita tidak minta kita tidak minta kepada Tuhan untuk menyelidiki kita, Tuhan akan menyelidiki kita. Nah, sama-sama diselidiki, lebih baik dengan kita ini sadar diri bahwa kita perlu dikoreksi, perlu berbenah diri, perlu untuk memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri bahwa kita ini sedang ada kelemahan yang perlu kita perbaiki. Nah, itu lebih baik karena kita tahu kesalahan kita, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bijaksana. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita tidak sedang menghakimi kita, tetapi sedang mengasihi kita. Nah, ada 4 hal yang akan diuji oleh Tuhan. Tetapi hari ini kita akan belajar 2 dulu. Nanti di dalam ibadah berikutnya, kita akan belajar 2 berikutnya. Yang pertama, Tuhan akan menguji kepada kita tentang ketulusan kita. Di dalam Mazmur 26 ayat yang pertama bagian B di situ dikatakan bahwa aku telah hidup dalam ketulusan. Benar enggak kita ini hidup dalam ketulusan? Betulkah kita ini hidup di dalam ketulusan di hadapan Tuhan? Ketulusan itu memiliki sebuah makna kesungguhan dan kebersihan hati, kejujuran. Jadi kata ketulusan itu di dalam bahasa Indonesia itu
berasal dari kata tulus. Kata tulus itu memiliki arti sungguh, sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tulus itu jujur, tulus itu bersih, tulus itu tidak berpura-pura, tulus itu tidak serong, tidak melenceng, tulus itu tulus hati, tulus itu adalah tulus ikhlas. Nah, Bapak Ibu dikasih di Tuhan, di Alkitab kita, di dalam terjemahan kita, kata tulus itu kadang-kadang di terjemahan kita itu akan dirubah, bukan ditulis lagi dengan kata tulus, tetapi nanti suatu saat akan dikatakan bersih atau jujur. Ya, nanti beberapa ayat kita akan baca itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus paham bahwa Tuhan itu senang. Tuhan itu senang dengan orang-orang yang memiliki kepribadian tulus hatinya. Tulus hatinya, jujur, bersih hatinya, tidak pura-pura. Tuhan menghargai orang yang hatinya tulus. Bahkan Tuhan bisa memperlakukan orang yang tulus hatinya itu dengan istimewa. Ada beberapa contoh di dalam Kejadian 20, di situ disebutkan ada orang yang ingin mengambil istri dari Abraham menjadi istrinya. Dia tulus untuk mengambil istri dari istri Abraham. Loh, kok mau mengambil kok tulus? Iya, sebab yang salah sebenarnya Abraham. Karena Abraham mengaku bahwa mereka adalah saudara. Sehingga mendapatkan sebuah kesalahpahaman. Coba kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, istri atau suami kita, pasangan hidup kita, kita aku sebagai pasangan, sebagai saudara. Orang bisa salah berpikir bahwa mungkin dipikir itu bukan pasangan kita, kemudian mulai mencoba untuk mencintai dan menikahinya. Yang salah kita, yang berdosa kita kalau itu sampai terjadi pernikahan. Kalau sampai terjadi pertengkaran, yang salah kita. Tetapi Tuhan tahu, maka Tuhan membela keduanya. Bahkan Tuhan memberikan sebuah peringatan secara khusus. Nanti bisa baca di dalam Kejadian 20. Dan ada seorang pribadi yang Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang pria yang sangat tulus. Benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Didapati oleh Tuhan seorang yang tulus hatinya, yaitu Yusuf. Suami dari Maria. Nanti bisa baca di dalam Matius pasal pertama. Karena ketulusan hatinya, Tuhan memperlakukan Yusuf itu dengan istimewa. Menjadi seorang bapak dari juru selamat. Keren kan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Inilah bukti bahwa Tuhan memperlakukan orang-orang yang tulus hatinya itu dengan istimewa. Tuhan senang orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang yang bersih hatinya. Tuhan memperlakukan sangat istimewa. Coba baca di Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, Allah itu baik. Allah itu baik secara khusus kepada mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan senang punya umat, punya milik kepunyaannya, yaitu orang-orang yang dikasihi dia. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang jujur, yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Kalau Tuhan berkatakan baik, berarti dia akan memberkati. Dia akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita. Tuhan memperhatikan secara khusus kehidupan orang-orang yang tulus hatinya. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Ada pembelaan-pembelaan. Ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka yang tulus hatinya. Coba baca lagi, Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, Tuhan memberikan
kebaikannya, Tuhan memberikan pertolongannya, Tuhan mau menjadi pembelanya buat orang-orang yang jujur, orang yang tidak bercela di hadapan Tuhan, yang tulus hatinya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini menjadi orang yang tulus hati, kadang-kadang kita ini diremehkan orang. Kadang-kadang kita ini merasa kalau tulus, nanti kita diakali. Nah, itu sebabnya Tuhan juga mengingatkan kepada kita, sekalipun Tuhan itu senang dengan orang yang tulus, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang bodoh. Tuhan tidak mau kita ini menjadi orang yang bisa dimanfaatkan. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini di dalam ketulusan kita, Tuhan tetap kita mau punya hikmat. Menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Jadi nggak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita ini salah konsep berpikir, kita pikir kalau kita tulus itu berarti apa saja yang diminta oleh orang itu terus kita kasih. Ada yang pinjam uang, kita kasih. Ada yang minta numpang di tempat kita kasih. Ada yang minta, nah nanti jangan-jangan minta pasangan kita kasih. Wah, ngeri nanti. Nah, tulus itu bukan begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tulus itu berarti jujur, murni. Murni itu artinya kita ini sudah difilter dengan firman Tuhan. Artinya kita ini melepaskan diri dari dosa kejahatan. Orang mengajak kita korupsi, kita nggak mau. Ya, biasanya kita akan dimusuhi. Tetapi Tuhan akan membela kita. Banyak orang yang jujur, banyak orang yang tulus hatinya yang tidak disukai karena tidak bisa diajak kerjasama dengan orang-orang yang berdosa. Diajak berbuat jahat nggak bisa, nggak mau, dimusuhi, disingkirkan. Tetapi sebenarnya mereka dirindukan. Karena orang-orang yang tulus hatinya, mereka tidak akan pernah mau berpikir untuk pamrih, ikhlas. Dan biasanya orang-orang yang tulus hatinya itu biasanya dipercaya untuk menjadi bendahara. Menjadi bendahara. Karena bisa dipercaya dan tidak bakalan berbuat serong. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sekalipun orang tulus itu tidak disukai, namun di satu sisi mereka dicari. Orang tulus itu sangat dicari. Sangat dicari. Jadi benci-benci rindu gitu. Rindu tapi benci. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mana yang lebih kita perhatikan dalam kehidupan kita? Kita disukai banyak orang tetapi kita dibenci oleh Tuhan. Tetapi kita dibenci oleh dunia ini tetapi kita disayang oleh Tuhan. Mana yang akan kita lebih pilih? Yang kita mau dipilih kan sebenarnya dicintai, disayangi dunia tapi juga dibela dan dicintai oleh Tuhan. Bisa enggak itu terjadi? Bisa kalau kita punya hikmatnya Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena saya juga pernah mengalami, ada sebuah kesaksian ya, pernah ketemu dengan seorang yang benci sama kekristenan, nggak suka sama orang Kristen. Kalau ketemu dengan temannya berdebat, udah olo-oloan. Dia bukan orang Kristen, tapi punya teman Kristen, kalau sudah ketemu berdebat olo-oloan, saling menghina, saling merendahkan. Suatu saat kami bertemu, berjumpa, kenalan, mereka tahu bahwa kami orang Kristen, tetapi mereka hormat. Begitu tahu kalau saya pendeta, tambah hormat lagi. Tidak ada persaingan, tidak ada olo-oloan, bahkan ketika kita sudah pisah lokasi, saya pulang Madiun, dia pulang Indonesia, masih ada di negara itu, kemudian akhirnya pulang ke Indonesia, sekarang tinggal di ibu kota. Ketika suatu saat ada chatting, dia masih hormat kepada kami. Tanya, kok kapan pergi? Kalau pergi ke tempat ini, ke ibu kota, mampir. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi, seketika kita ini punya tulusan hati, dan kita ini punya hikmatnya Tuhan, kita bisa dihormati oleh banyak orang. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati. Sehingga kehadiran kita
itu jadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan kita pun ketika kita mendapati kita dihormati oleh orang lain, maka keturunan kita pun juga akan mendapatkan dampaknya, mendapatkan dampak bahagianya. Baca ya, Amsal 20 ayat yang ke-7. Amsal 20 ayatnya yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, bersih di sini adalah memiliki kata akar kata yang sama di dalam bahasa aslinya. Kalau di dalam terjemahan kita disebut bersih, tetapi dalam terjemahan di dalam sebelumnya kan kita katakan tulus. Nah, kata tulus dengan bersih ini sama di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Alkitab aslinya. Orang benar yang bersih kelakuannya, orang benar yang jujur kelakuannya, orang benar yang tulus kelakuannya, keturunannya itu dapat dampaknya, mendapat dampaknya, keturunannya juga bahagia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin memberkati anak keturunan kita, sebenarnya kita ini caranya sangat mudah. Hiduplah di dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Dengan sendirinya, keluarga kita, anak-anak keturunan kita juga akan mendapatkan dampak dari ketulusan kita di hadapan Tuhan. Tentu, anak-anak juga harus diajarkan hidup tulus. Maka berkat itu akan mengalir terus, tidak berhenti di anak kita atau berhenti di kita. Tetapi berkat itu terus mengalir di dalam hidup kita. Kita akan dicari bukan sebagai orang yang jahat, tetapi kita akan dicari sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dulu waktu papi, mami, orang tua kami masih bekerja, memiliki reputasi yang bagus di perusahaan. Dikenal sebagai orang yang tulus, dikenal sebagai orang yang rajin, dikenal sebagai orang yang hebat. Kemudian setelah selesai bekerja, kemudian full timer melayani Tuhan, meninggalkan dunia persilatan, meninggalkan dunia perdagangan, full timer khusus melayani buat Tuhan dan jemaat. Kami anak-anaknya butuh dong yang namanya bekerja, karena kami belum memutuskan untuk mau masuk full timer atau masuk ke dalam dunia bekerja dan bagaimana. Nah, ketika saya mulai lulus kuliah, butuh pekerjaan, papi mami tinggal rekomendasi. Telepon kepada pimpinan sebuah perusahaan besar, anak saya mau masuk, mau bekerja, boleh enggak? Boleh. Rekomendasi, karena orang tuanya sudah kenal reputasi dari orang tua kami. Sehingga udah enggak usah pakai ujian macam-macam. Enggak usah pakai macam-macam, langsung masuk. Kapan bisa masuk silakan. Jabatan tinggal milih, kasarannya begitu. Langsung dikasih jabatan yang tinggi, bukan pegawai biasa. Waktu saya masuk ke dalam sebuah perusahaan itu langsung kepala keuangan. Padahal itu sesuatu jabatan yang sebenarnya saya enggak suka. Saya senang belanja pakai uang, senang. Tapi kalau suruh ngitung, saya enggak suka. Makanya saya enggak suka. Saya nggak ambil jurusan kuliah di bidang akuntansi, sebab saya nggak terlalu suka kalau mengurusi keuangan. Nah, kan sekarang menikah saya bersyukur punya istri yang suka ke pembukuan, jadi semuanya rapi. Coba kalau saya yang suruh pembukuan, hancur. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena orang tua kita memiliki reputasi yang baik, anaknya mendapatkan berkat. Dan anak juga harus mempertahankan reputasi yang baik supaya berkat dari Tuhan kepada orang tua, kepada anak itu bisa mengalir kepada cucu dan terus kepada cicit dan berikutnya. Nah, itulah yang disebut sebagai oleh Amsal, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, ada dua hal yang perlu kita lakukan di dalam ketulusan hati. Satu, kita harus menjadi teladan yang nyata buat anak-anak. Harus, bukan cuman teori,
Bukan cuma harus ngomongi, kamu tulus ya, jujur kalau bekerja. Tapi kita sendiri korupsi, nggak boleh. Nggak boleh demikian. Kita juga harus mengajarkan ketulusan di dalam keteladanan. Ada contohnya, kita menjadi contoh. Yang pertama kita harus menjadi teladan buat anak-anak. Yang kedua kita berdoa. Berdoa buat anak-anak supaya anak-anak itu di dalam kehidupan mereka, khususnya ketika kita sebagai orang tua nanti kita meninggal dunia, sudah tidak bersama-sama dengan anak-anak, anak-anak tetap terus hidup di dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Baca yuk, 1 Tawarik 29 ayat 17 dan 19. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ayat 19, dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Sebagai orang tua, Daud, dia sudah memberikan sebuah keteladanan bagi anak-anaknya. Kalau dia itu berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan persembahan kepada Tuhan, oh dia itu sudah luar biasa hebat. Dia itu benar-benar rela, dia benar-benar memberikan dengan ketulusan. Yang dibutuhkan dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau dia memberikan persembahan, udah kalau orang Jawa ngomong ndak umum gitu ya, uraan. Butuhnya 1, dia beli 10, bahkan bisa beli 100, padahal butuhnya cuma 1. Karena dia memiliki hati yang begitu tulus di hadapan Tuhan. Maka ketulusan hatinya itu menjadi teladan. Bukan saja buat anak-anaknya, tetapi juga bagi bangsanya. Sehingga dia berkata di hadapan Tuhan, dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Karena rajanya sudah memberikan sebuah teladan yang begitu luar biasa, sehingga rakyatnya juga mau melakukannya. Mereka memberikannya dengan sukarela di dalam sukacita. Dan kita bersyukur, kita memiliki gembala-gembala yang dahsyat, gembala-gembala yang hebat. Sejak zaman Opa almarhum, gembala almarhum sampai detik ini, ketika memberikan persembahan, persembahannya juga dengan sukarela di dalam ketulusan hati. Sehingga kita bisa menikmati semua yang kita ada yang hari ini kita nikmati. Kita nggak perlu kehujanan, kita nggak perlu kepanasan, kita tidak perlu mengeluh, tetapi kita bisa menikmati apa yang terbaik. Apa yang terbaik sampai detik ini. Dan itu kita nikmati karena ada orang-orang baik gembala maupun jemaat yang tulus hatinya dengan sukarela memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Sehingga kita semua boleh menikmati anugerah ini. Segala fasilitas ini terjadi buat kita. Dan sebagai orang tua, kalau itu kan tadi sebagai pribadi dan sebagai raja, Daud memberikan teladan. Sekarang dia sebagai orang tua, dia berdoa secara khusus, secara spesifik untuk anaknya Salomo. Dia memiliki banyak anak, tetapi secara khusus dia berdoa buat Salomo, sebab Salomo adalah penerus menjadi pemimpin atas bangsanya. Maka ketika dia berdoa, Tuhan berkata, si Daud berkata kepada Tuhan, berikanlah hati yang tulus kepada Salomo anakku. Daud tidak berkata begini, Tuhan berkati supaya Salomo kaya raya, supaya Salomo dihormati, supaya Salomo dilindungi, kalau perang menangan, nggak ada yang bisa mengalahkan dia.
Dia menjadi ternama, tersohor, terkenal di seluruh dunia. Dia tidak berdoa begitu. Dia tidak berdoa begitu. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan untuk Salomo. Dia berkata, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Bisa paham isi hati dari Daud? Doa orang tulus ini kelihatannya sederhana, tapi dahsyat ini. Ini dampaknya sangat dahsyat, khususnya buat Salomo. Sayang Salomo tidak bisa memahami apa yang menjadi ketulusan hati dari Raja Daud. Coba kalau dia bisa memahami dan dia kemudian juga melakukan ketulusan hati dari Daud. Oh, dia akan dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa. Dan keturunannya akan diberkati oleh Tuhan luar biasa sampai hari ini. Tapi sayang, kehancuran itu terjadi ketika dia tidak bisa memahami apa yang menjadi ketulusan hati dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagian kita sebagai orang tua, ayo doakan anak-anak supaya mereka itu tulus mengikuti Tuhan, tulus hidup di dalam perintah-perintah firman Tuhan. Maka dengan sendirinya bukan kita yang memberkati anak-anak, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang akan langsung memperhatikan dan memberkati. Ini adalah berkat yang lebih dahsyat daripada segala berkat yang bisa kita sebagai orang tua wariskan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, marilah kita belajar ketika kita ini memberikan persembahan-persembahan di hadapan Tuhan. Berikanlah itu dengan sukarela dan di dalam ketulusan hati. Ketika kita melayani Tuhan, berikan itu juga di dalam ketulusan hati. Bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu imbalan. Kalau nggak dapat imbalan, nggak mau melayani. Fenomena-fenomena seperti itu sekarang mulai menjamur di mana-mana. Kalau tidak diberikan sebuah imbalan, nggak mau melayani, mending kerja. Kalau kerja dapatnya lebih banyak. Kalau melayani nanti justru keluar duit, justru dituntut berkorban. Udah nggak mau melayani, mending kerja saja. Kalau kamu mau mengupah, mau memberikan imbalan, sekian, saya akan melayani, saya akan kerja. Tapi kalau tidak, ya kamu cari orang lain aja. Fenomena seperti itu sudah mulai terjangkit gereja-gereja pelayan-pelayan Tuhan. Nah, apakah kita sebagai pelayan Tuhan juga seperti itu? Kalau seperti itu, Tuhan akan, ya sudah, aku bayar kamu. Tapi, ada tapinya. Nanti kalau salah, ya akan dipukul oleh Tuhan. Kalau salah, akan ditegur oleh Tuhan. Nah, milih mana? Kalau kita melayani, ketika kita salah, Tuhan akan luruskan. Ayo. Sama seperti seorang murid kepada seorang guru kepada muridnya, sama seperti orang tua kepada anaknya. Tapi kalau kita ini mau dibayar, kita minta bayaran sama Tuhan dan Tuhan menyetujuinya, maka Tuhan akan memperlakukan kita sebagai budak, sebagai upah, pekerja upah. Jadi ketika kita tidak berguna di hadapan Tuhan, Tuhan akan buang kita dan tidak akan ada berkat lagi buat kita. Ini bukan ancaman, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Kadang-kadang kalau saya ngomong keras gini nih, ada orang yang gak suka terus berkata, mimbar kok dipakai untuk menghakimi. Ya silakan, kalau Bapak Ibu berpikir saya sedang menghakimi Bapak Ibu, silakan. Tapi ini adalah kebenaran yang saya harus sampaikan. Bapak Ibu benci kepada saya, silakan. Silakan, saya gak bisa melarang Bapak Ibu benci kepada saya. Tapi kebenaran firman Tuhan, nggak bisa saya tutup-tutupi. Hanya demi menjaga perasaan Bapak Ibu. Nggak bisa. Saya harus menyampaikannya ini. Karena ini adalah kebenaran. Sebab Tuhan sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Supaya berkat-berkat itu melimpah di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi,
Mari kita ini hidup di dalam kehidupan kita ini, di dalam ketulusan. Baik ketika kita ini melayani Tuhan, melayani sesama kita, melayani keluarga, bahkan ketika kita ini mengasihi musuh kita, lakukanlah itu di dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Coba baca Mazmur 101 ayat yang kedua. Mazmur 101 ayatnya yang kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hal ketulusan, itu bukan pada waktu kita di hadapan Tuhan saja. Ketika kita di gereja, ketika kita di atas mimbar, wah kelihatannya tulus. Ketika kita bersama-sama dengan jemaat atau mungkin jemaat bersama dengan pendetanya, wah kelihatannya tulus, baik gitu ya. Tapi kalau di luar itu sudah sungguh jahat. Tuhan nggak mau itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 101 ayat 2 di sini dikatakan bahwa aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Rumahku itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu ke gereja cuma sesekali waktu saja. Mungkin pada waktu ibadah, mungkin pada waktu ada sesuatu kebutuhan, acara, baru datang beribadah, baru datang ke gereja. Tapi Bapak Ibu tidak akan tidur. Kalaupun mungkin tidur sesekali saja di gereja mungkin. Tapi kalau tidur untuk terus-terusan di gereja, itu mustahil. Karena Bapak Ibu pasti punya rumah, punya keluarga masing-masing. Nah, yang disebut dengan rumah itu bisa berbicara tentang keluarga. Yang disebut sebagai rumah itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itulah yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus hidup di dalam ketulusan. Bukan karena punya bos, baru kita tulus. Diperhatikan pimpinannya, baru kita tulus. Diperhatikan oleh pendetanya, baru tulus. Enggak demikian. Tapi sama seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ketulusan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu bersama dengan masyarakat, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita hormati, bahkan terhadap mereka yang membenci dan melukai hati kita. Ketulusan itu tetap harus terjaga. Tapi sekali lagi, ketulusan itu tetap harus diimbangi dengan hikmat-Nya Tuhan. Supaya kita tidak menjadi manusia yang konyol, yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Ya, sekali lagi, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan dibalik ya. Kalau berbalik bahaya itu nanti. Nah, yang pertama kita harus hidup di dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Yang kedua, rasa percaya kita ini Tuhan akan uji. Benar nggak kita ini percaya tanpa ragu-ragu? Di dalam Mazmur 26 ayat yang pertama bagian C itu disebutkan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Banyak orang yang percaya, saya percaya, tapi embel-embelnya ragu-ragu. Percaya, tapi ada tapinya di belakangnya. Nah, ini Tuhan memberikan sebuah ketegasan. Ketika kita ini diselidiki oleh Tuhan, ketika Tuhan itu menguji hidup kita, Tuhan ingin mendapati kita percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Seperti seorang bayi yang ada di tangan orang tuanya, yang digendong orang tuanya atau pengasuhnya. Mereka, bayi itu kalau digendong oleh orang yang dia percaya, dia akan tidur pulas, dia akan tenang. Tetapi kalau ada orang yang dia tidak percaya, muncul rasa tidak nyaman, muncul rasa tidak aman, maka bayi itu akan menangis. Dia akan menolak kehadiran kita. Sama seperti domba yang diajak oleh gembalanya, yang digembalakan oleh gembalanya. Ketika domba itu mendapatkan rasa aman dari gembalanya, maka domba itu akan ngintil, ngikut. Nanti baca di dalam Mazmur pasal 23. Di situ ada sesuatu yang istimewa.
Di dalam Mazmur 23, di situ dibuka dengan sebuah kalimat, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan, takkan kekurangan aku. Nah, dua kalimat yang dipenggal dengan koma, dengan tanda baca koma ini memiliki korelasi, memiliki hubungan yang sangat erat. Mengapa Tuhan itu disebut sebagai gembala? Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada kekurangan. Tidak mengalami kekurangan. Mengapa kita merasa tidak kekurangan bersama Tuhan? Karena rasa percaya kita kepada Tuhan itu penuh. Tidak kurang satu strip pun, tapi penuh. Sehingga kata-kata takkan kekurangan aku itu muncul terucapkan terhadap Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Padahal kita ini sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Mengapa sampai muncul sebuah kalimat, sebuah pernyataan, aku tidak takut bahaya? Sebab ada rasa aman bersama dengan Tuhan. Ketika domba itu melihat bahwa gembala bersama dengan dia, maka rasa aman itu muncul. Sekalipun sekelilingnya itu mara bahaya. Sekalipun ada bahaya, tetapi dia tetap tenang. Sebab rasa aman itu timbul. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-6, di situ disebutkan bahwa dia, yaitu domba, itu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita, baik itu suami atau istri, pasangan hidup, ataupun anak-anak, ataupun pembantu, bahkan binatang peliharaan kita, kalau ada rasa aman di rumah kita, kita disuruh keluar nggak mau. Pembantu bahkan diusir-usir, udah kamu pulang aja, pulang, sudah nanti tak kasih pesangon deh, kamu keluar roh dari sini, pulang sudah, kamu nikah sana, hidup bersama keluargamu. Ya mungkin pulang sebentar akan balik lagi. Nyah, saya kepengen kerja di sini aja. Loh kenapa? Karena ada rasa aman. Rasa aman. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, rasa aman inilah yang dicari oleh manusia. Rasa aman inilah yang sebenarnya menjadi dasar kita berkeinginan dan berkebutuhan. Orang kalau sudah mendapatkan rasa aman, dia seolah-olah nggak butuh yang lainnya. Dia seolah-olah nggak butuh lainnya. Sekalipun gajinya kecil, kalau dia sudah mendapatkan rasa aman, dia tidak akan pindah-pindah kerja. Dia akan tetap kerja di situ, karena dia sudah mendapatkan rasa aman itu. Itu terjadi semua orang suku bangsa itu, intinya di situ. Dan hukum ekonomi juga berbicara di situ. Psikologi pun juga berbicara di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, disinilah yang perlu kita pahami. Ketika perasaan aman itu ada di dalam diri kita, muncul, maka kita akan percaya kepada Tuhan. Dan semakin kita ini memiliki rasa percaya, merasa aman dalam hidup kita, udah deh, kita ini digoyang dengan berbagai macam tawaran, entah itu yang nggak punya jodoh dikasih jodoh, yang nggak punya duit dikasih duit, yang nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, dan sebagainya. Kita nggak akan bergeming, sebab kita sudah menerima rasa aman itu dari Tuhan. Walaupun kenyataannya kita sedang diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan aniaya. Tapi rasa aman bersama Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Sehingga kita tetap percaya tanpa ragu-ragu kepada Tuhan. Dan pahlawan iman itu sudah membuktikan. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Stefanus. Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lainnya. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan kematian. Karena rasa aman itu sudah ada di dalam dirinya, dan mereka tidak mendapatkan rasa aman di luar Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi, ikut Tuhan Yesus. Dan itu yang sedang diuji di dalam diri kita.
Tuhan sedang menyelidiki apakah kita memiliki percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Sebab seringkali walaupun kita ini berkata aku Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita seringkali meragukan Tuhan. Ketika kita mendapat masalah, misalkan kita mendapatkan sebuah masalah sakit, udah kita bingung, udah ngomel sana ngomel sini, mengeluh sana mengeluh sini. Ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan yang lain lagi, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah, pokoknya banyak masalah. Nah, di situ mulai percaya kita kepada Tuhan itu mulai. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Disinilah Tuhan sedang mau mendapatkan suatu kualitas di dalam hidup setiap pribadi kita. Kualitas percaya dari hidup kita. Tuhan, bahasa mudahnya, Tuhan pakai bahasa yang sangat sederhana. Benarkah kita ini punya kualitas percaya kepada Tuhan itu tanpa ragu-ragu? Udah itu aja. Tanpa ragu-ragu, tidak ragu-ragu. Tuhan itu kadang-kadang gemes ya. Tuhan cantumkan di dalam sebuah ayat. Tuhan itu gemes. Benar-benar gemes terhadap orang-orang yang berkata, aku percaya. Berkata kepada aku umatmu Tuhan. Aku milikmu. Tapi meragukan Tuhan. Tapi nggak percaya kepada Tuhan. Coba baca ini. Mazmur 78 ayat 18 sampai yang ke-22. Mazmur 78 ayat 18 sampai 22. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita ini bersikap sama seperti orang-orang ini, yang katanya percaya, melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasanya Tuhan, dan bahkan menikmati pertolongan Tuhan. Tapi masih bertanya, sanggupkah Allah? Padahal dia bisa bersaksi, ya memang benar Tuhan itu memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Loh, ini adalah sebuah perkara yang dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan loh. Dia menjadi saksi atas kehebatan Tuhan. Dia menjadi saksi atas pertolongan Tuhan. Masih bertanya, sanggupkah Tuhan? Sanggupkah Tuhan menolong? Sanggupkah Tuhan memberikan pertolongan? Gemes Tuhan. Gregetan. Udah, orang yang seperti itu, udah gak usah kamu lihat sekalian keajaiban Tuhan. Udah keajaiban Tuhan, biar dinikmati oleh orang lain aja. Udah gak percaya ya sudah. Tuhan saking gemesnya seperti itu. Nah kalau kita juga begitu di hadapan Tuhan, ya sebenarnya konyol juga ya. Sudah tahu kita mengalami banyak kebaikan pertolongan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, tapi masih aja kita ini gak percaya pada Tuhan. Ya Tuhan akan berkata, ya sudah, permisi ngomong ya, saya pakai bahasa yang kasar. Ya sudah mati aja sekalian, sudah kamu masuk neraka aja sekalian, udah berkat itu untuk orang lain saja. Itu dengan bahasa yang kasar, Tuhan berkata begitu terhadap Mazmur yang 78 ini yang sudah kita baca. Udah kamu gak usah tahu aja keajaiban Tuhan, sekalian aja kamu nyemplung ke neraka, udah kamu mau mengeluh, kamu mau ngomel, ya sudah di situ tempatnya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita ini gak mau dikasih kebaikan Tuhan terus dipertanyakan, akhirnya Tuhan akan berhenti berbuat baik kepada kita. Nah apakah itu yang akan menjadi pilihan hidup kita?
Apakah itu yang akan menjadi tujuan hidup kita? Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan menimbulkan rasa khawatir di dalam diri kita. Ketidakpercayaan kepada Tuhan itu justru menimbulkan keraguan-raguan dan kekhawatiran. Sama seperti yang orang-orang yang di dalam Mazmur 78 tadi diungkapkan. Mereka khawatir, jangan-jangan Tuhan nggak bisa memberi makan. Jangan-jangan Tuhan itu nggak bisa menghidupi hidupku. Jangan-jangan aku akan mati di tangan Tuhan. Gara-gara Tuhan nggak bisa memelihara aku. Dan itu akan membuat kita akan melupakan tujuan hidup kita. Yang sesungguhnya kita ini sudah diberkati Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan sudah berikan itu kita bisa konsentrasi menemukan Tuhan. Dan itu ditulis di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Hal jangan khawatir. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu jangan khawatir. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, apa yang engkau minum. Jangan khawatir. Kenapa kita bisa muncul kekhawatiran dalam hidup kita? Karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Karena tidak percaya kepada Tuhan, kita ragu kuasanya Tuhan. Kita ragu pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita berusaha mati-matian sampai benar-benar setengah mati beneran. Bekerja, banting tulang sampai benar-benar tulang kita banting. Loh benar. Sebab kita berusaha begitu kerasnya. Mengapa kita begitu kerasnya berusaha? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena kita ragu kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita tidak punya waktu untuk beribadah. Kita tidak punya waktu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Akhirnya kita menghalalkan segala cara. Kita berpikir, saya masih beribadah kok. Sambil saya bekerja, saya dengarkan khotbah-khotbah kok. Saya ikuti live-nya kok. Iya, begitu kita mendengarkan khotbah selesai, tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita hanya cuma mendengar, kemudian melupakannya. Kalau di ibadah, kita akan punya waktu untuk berdoa bersama. Setelah kita ini mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Di dalam memuji Tuhan, kita ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian kita diajak berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah berdoa, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Mengkoreksi diri, merefleksikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi kalau kita di rumah, hal itu sulit terjadi. Apalagi kita sambil bekerja, sambil makan, sambil tidur, sambil pacaran, sambil naik gunung, sambil naik kuda. Tuhan gemes. Emangnya prioritas hidupmu itu adalah Tuhan. Sehingga engkau memperlakukan Tuhan sedemikian rendahnya. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan kita ini bukan pribadi yang sangat hina. Sehingga kita bisa memperlakukan Tuhan sedemikian rendahnya. Tujuan Tuhan membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Supaya kita ini bisa konsentrasi beribadah dan menghargai Tuhan. Benar-benar menghargai Tuhan. Di rumah Tuhan, kita belajar menahan kantuk kita. Belajar menahan supaya kita bisa konsentrasi benar-benar. Enggak ngomong, tidak ngobrol dengan tetangga temannya, tidak ngobrol dengan sebelahnya. Konsentrasi mendengar firman Tuhan, itu sulit. Dan itulah pekerjaan dari Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya kita bisa punya penguasaan diri. Ketika kita ini bisa mendapatkan diri, kita bisa berkonsentrasi firman Tuhan. Mulai kita mengendalikan diri. Di situ kita mulai sadar, Roh Kudus ternyata bekerja dalam hidupku. Buktinya, dulu gak bisa konsentrasi. Sekarang menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya khusus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mulai konsentrasi, semakin konsentrasi. Nah, berarti Roh Kudus bekerja. Kadang-kadang kita ini meremehkan Tuhan. Orang banyak kali berkata, Roh Kudus kalau bekerja itu makanya harus berbahasa roh. Tidak demikian cara bekerjanya Roh Kudus. Buah roh itulah yang penting. Lebih penting daripada kalau kita bisa berbahasa roh.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius 6 ini, coba ya baca aja ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kapan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Pada waktu apa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Kalau kita ini tidak mau benar-benar memberikan waktu kita, hati kita, tenaga kita, konsentrasi kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan ingin kita ini membangun sebuah percaya kepada Tuhan dalam sampai tahap bahwa kita percaya tanpa ragu-ragu. Tuhan tidak ingin percaya kita sekedar percaya, tapi tahap itu harus meningkat sampai kepada satu tahap, satu titik bahwa kita percaya tanpa ragu-ragu. Begitu kita punya waktu untuk mencari Tuhan, sekalipun itu harus menutup toko pekerjaan, meninggalkan pekerjaan, kita akan lakukan itu. Sebab kita percaya bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menyikapi hidup ini? Kita harus percaya sampai benar-benar takkan kekurangan aku itu bisa kita pahami. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini bisa melakukan seperti itu, hidup kita ini tenang. Dan di dalam hal ini, maka kita mendapatkan sebuah rumus. Rumusnya adalah kalau kita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita nggak bisa mencari kebahagiaan dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang sepenuhnya di luar kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita ini ragu-ragu dan khawatir, itu berarti kita tidak percaya, maka yang kita dapatkan adalah kesusahan. Kita bekerja mati-matian, susah. Belum lagi nanti harus nutup biaya yang harus dikeluarkan. Susah. Masa hidup sekali saja kita akan penuhi dengan kesusahan. Sedangkan Tuhan sudah berikan jalan keluar untuk mengatasi kesusahan kita. Yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekarang pilihan dikembalikan kepada kita. Mau hidup bahagia atau mau hidup susah, silakan. Yang jelas, jangan bikin Tuhan gemes. Kalau Tuhan gemes, kita yang tambah susah. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita memilih, kita mencari Tuhan sampai pada titik bahwa kita percaya tanpa ragu-ragu, maka Tuhan akan menghalaukan segala malapetaka dan penderitaan dari hidup kita. Mazmur 32 ayat 9 sampai 11. Mazmur 32 ayat 9 sampai 11. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang yang fasik itu akan banyak menderita kesakitan. Orang fasik itu yang disebut sebagai orang fasik, nanti lihat ya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut sebagai orang fasik itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Itu orang fasik.
Jadi kalau kita ini mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, hafal firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, itu kita berarti disebut sebagai orang fasik. Jadi orang fasik itu bukan orang kafir yang tidak kenal Tuhan, bukan. Justru orang fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan, percaya Tuhan, tetapi dia tidak percaya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, orang fasik itu akan menderita kesakitan. Tetapi orang percaya kepada Tuhan, dikelilingi oleh Tuhan dengan kasih setia Tuhan. Loh, enak toh? Masa nggak mau sih dikelilingi oleh kasih setia Tuhan? Kita kan punya lagu gini. Banyak orang, mana? Kalau agak lupa ya. Sini situ susah. Gimana lagunya itu? Sini situ susah, tapi kita tetap tertawa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat. Kalau kita dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, ini bukan tertawa gila ya, karena kita stres terus tertawa, bukan. Tetapi ini tertawa sukacita. Karena kasih setia Tuhan itu mengelilingi hidup kita. Benar, itu benar-benar nikmat kalau sudah dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita. Kan setiap kali kita berdoa kan begitu. Tuhan berkati. Bukan cuma berkat, tetapi mengikuti dan menyertai kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Tulus dan percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu bukan cuma sekedar percaya, tapi benar-benar percaya sampai tanpa ragu. Dan itulah menjadi kesukaan kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menaruh harapan kita kepada Tuhan kalau kita nggak percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita ini tidak percaya tanpa ragu-ragu kepada Tuhan? Pasti kita akan tidak percaya dan kita akan mencari pertolongan di luar Tuhan kalau kita ini masih ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kalau kita ini masih ragu-ragu, masih ada keraguan-raguan, pasti kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata mengandalkan Tuhan ini sekali lagi harus diimbangi dengan hikmatnya Tuhan. Bukan berarti kalau kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu menjadi orang yang bodoh. Bukan. Misalkan begini, karena kita mengandalkan Tuhan, ketika kita sakit, udah kita nggak mau minum obat, kita nggak mau dokter. Loh, itu namanya konyol. Kita tetap harus punya hikmatnya Tuhan. Kalau ketika kita ini nggak punya pekerjaan, terus kita berdoa saja, berharap Tuhan mengirimkan pekerjaan, berharap Tuhan mengirimkan uang, mengirimkan makanan, itu namanya konyol. Kalau kita mau diberkati Tuhan, ya kita harus bekerja, harus berusaha. Dengan bekerja itu kita bisa melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu menyertai. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan menyelidiki kita, kita didapati tetap ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan itulah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya, sekali lagi, berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga dan yang ketujuh. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang menaruh hatinya kepada Tuhan, orang yang penuh percaya kepada Tuhan adalah orang yang berbahagia. Sebab dia bisa menghormati kepada Tuhan, dia bisa suka, sangat suka kepada firman Tuhan, dan dia hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Maka anak cucunya, firman Tuhan berkata, akan perkasa di bumi. Artinya diberkati oleh Tuhan. Angkatan orang akan diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Jadi harta, kekayaan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita inginkan, itu bukan kita cari, tapi ngikut, ngintil kepada kita. Bahkan sampai kita pun seolah-olah kita menolak mereka. Dengan mungkin kita tutup toko, kita tinggalkan pekerjaan untuk beribadah cari Tuhan. Tetap aja berkat itu nyari kita. Hari ini kita tutup toko, nanti kita sudah ditunggu sama pelanggan kita. Ayo buka, ayo aku mau belanja dan sebagainya. Tadi pagi, waktu persiapan mau ibadah pagi, masih pagi-pagi, masih gelap. Sudah ada jemaat yang ada di luar kota WA. Dia berkesaksian. Ketika dia benar-benar mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, berkat itu ngejar dia. Sampai dia itu nolak. Sampai dia bikin suatu produk ya. Suatu usaha bersama dengan istrinya, keluarganya ini digarap berdua. Kemudian sampai pelanggan itu ngomong, ya habis. Sampai ngomong seperti itu, dan dia merasa ada sebuah kepuasan. Karena produk dia diterima oleh banyak orang, dan sampai orang berkata, ya habis. Gak, kalau orang Jawa ngomong gak keduman. Dia gak sampai dia dapat bagian. Rasanya, gak kalau sudah kehabisan itu rasanya gelo gitu ya, gelah. Jadi rasanya enggak menyesal. Nah, dia melihat pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Ketika dia percaya kepada Tuhan, walaupun dia berkata masih belajar percaya kepada Tuhan, belajar membangun mezbah keluarga. Kadang-kadang enggak ada mezbah keluarga. Kenapa? Karena ngambek dia begitu, sambil dia ketawa. Kadang sambil bertengkar, karena mereka bertengkar akhirnya nggak ada mezbah keluarga. Tapi dia tetap akan berusaha terus untuk percaya kepada Tuhan. Dan benar, orang-orang yang percaya, Tuhan akan memberikan sebuah rasa aman di dalam dirinya. Sehingga tidak lagi berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus mencapai sebuah titik itu. Di mana tidak ada yang lagi bisa menggantikan Tuhan Allah kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari keempat hal. Yang pertama sudah satu dan kedua kita sudah pelajari. Tentang ketulusan dan percaya. Nanti masih ada dua hal yang lain lagi. Kita akan belajar di dalam ibadah yang berikutnya. Ketika kita tulus dan percaya tanpa ragu-ragu, Tuhan menjagai kehidupan dan pergaulan kita. Tuhan menjagai kita dari kejahatan, dari dosa. Mazmur 26 ayat 4 dan yang kelima. Mazmur 26 ayatnya yang keempat dan kelima. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Orang yang tulus hatinya di hadapan Tuhan, orang yang percaya tanpa ragu-ragu di hadapan Tuhan,
Dia akan dijagai dari pergaulan yang jahat. Dia akan dilindungi dari segala hal yang merugikan kehidupannya. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu jujur atau tidak? Seringkali kita ini sudah menganggap orang lain itu jujur sama seperti kita. Ternyata mereka itu menipu dan bermuka dua, munafik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita kadang-kadang nggak tahu kalau mereka itu sudah menipu, sudah ngakali kita. Dan Tuhan menjagai kita dari orang-orang itu. Kita menjauhkan diri dari perkumpulan, dari orang yang berbuat jahat, dari orang yang orang fasik. Kita tidak duduk bersama dengan mereka. Kita dijagai. Sehingga ketulusan hati kita tidak ternodai oleh segala macam yang jahat itu. Sehingga malapetaka dan kesusahan tidak mengganggu iman kita. Tetapi kita terus bisa percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Sehingga kita bisa terhindar dari penderitaan dan kematian kekal. Mazmur 26 ayat 9 sampai yang ke-11. Mazmur 26 ayat 9 sampai 11. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang yang tulus dan percaya tanpa ragu-ragu di hadapan Tuhan, mereka semua akan diajar tentang kebenaran firman Tuhan, dididik di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga dijagai dari segala yang jahat dan dilepaskan dari celaka dan kematian kekal. Enak toh? Enak, percaya sama Tuhan tuh enak. Tapi kenapa kita ini terus sukanya hitung-hitungan sama Tuhan? Nah, hari ini Tuhan mau supaya kita ini benar-benar tulus cari Tuhan. Benar-benar percaya tanpa ragu-ragu melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka sepenuhnya berkat itu akan menikmati kita. Dan ketika Tuhan menguji kita, ketika Tuhan itu memeriksa kita, ketika Tuhan itu menyelidiki kita, kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 17 ayat 3 dan sampai yang kelima. Mazmur 17 ayat 3 sampai 5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Amin. Nah, ketika kita ini diselidiki oleh Tuhan, ketika Tuhan menguji kita, ketika kita diperiksa oleh Tuhan, dan sewaktu-waktu Tuhan berkata, mari, nah kasarannya, kalau kita sewaktu-waktu meninggal, kita didapati langkah kehidupan kita masih tetap mengikuti jejak Tuhan. Kaki kita tidak goyang di hadapan Tuhan. Kita dihadapi setia, dihadapi tetap berkenan di hadapan Tuhan. Maka tidur kita pun tenang, pules. Karena kita tidak takut akan datangnya bahaya. Kita tidak takut akan datangnya malapetaka dan kematian yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita. Tetapi kita bisa tenang, berjumpa dengan Tuhan kita. Bahkan kita bisa bahagia. Karena kita sudah meninggalkan warisan yang berharga buat orang-orang yang masih hidup. Buat sanak saudara kita, buat keluarga kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita hidupi di dalam ketulusan dan percaya tanpa ragu-ragu seumur hidup kita. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyi lagu Selidiki Aku Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Benarkah kita ini tulus di hadapan Tuhan? Benarkah kita memiliki percaya yang tanpa ragu-ragu di hadapan Tuhan? Dan kalau kita memiliki itu semua,
kita yang beruntung, kita yang berbahagia.